dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan Assalamualaikum cukupkan. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla fi ulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqah fa innahu man ittaqallaha waqah wa man jahada fi sabilihi hadah. Tsumma ma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh ini, di subuh Jumat, di hari yang termulia ini, kemudian di satu hari di antara bulan-bulan haram, yaitu Syahrullahil Muharram, kita dapat menikmati pula indahnya subuh ini. Tentu besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur, lisan kita senantiasa memanjatkan puja dan puji, sanjungan kepada Allah, dan salawat dan salam tak berhenti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, amal kita diangkat, doa dan harapan kita dikabulkan. Ma'asyarul kiram, tentu kita sama-sama pula berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu, para guru kita, para ulama yang telah mewariskan kepada kita ilmu, serta para karib kerabat, teman dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan petunjuk, taufik dan hidayah untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang sudah mendahului, baik yang dahulu maupun yang hari ini, mudah-mudahan Allah berikan limpahan ampunan, kucuran rahmat, serta diberikan tempat yang baik di sisinya. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kita senantiasa belajar ilmu ini melalui kitab yang diwariskannya, yaitu kitab Ar-Risalah ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyarul kiram, berkata Imam Syafi'i dalam rangka masih menjelaskan tentang hujjahnya hadis-hadis ahad dari berbagai kasus, dari berbagai peristiwa, dari berbagai riwayat. Kalau kemarin Allah SWT membuktikan, kemudian Rasulullah SAW melakukan, dan juga para sahabat. Nah, kita berhenti pada hal yang seperti kemarin. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kita Malik, itu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi, yaitu salah satu dari imam mazhab yang empat, kenal dengan Imam Daril Hijrah, imam yang merupakan bintang di hadis dan bintang di fikih. An Sa'ad ibn Ishaq ibn Ka'ab ibn Ujrah, dari Sa'ad ibn Ishaq ibn Ka'ab ibn Ujrah al-Madani,
An ammatihi, dari bibinya. Jadi saudara bapaknya, kalau bahasa Arab ammah. Kalau saudara ibu khalah. Jadi bibi saudara ibu namanya khalah. Kalau bibi saudara bapak namanya ammah. Kalau paman saudara bapak ammu. Kalau paman saudara ibu namanya khal. Nah, an amati Zainab binti Ka'ab, yani Zainab binti Ka'ab ibn Ujrah. Zainab binti Ka'ab ibn Ujrah. Anna al-Furai'ata, bahwa sesungguhnya al-Furai'ah binta Malik ibn Sinan. Furai'ah binti Malik ibn Sinan. Pernah tidak dengar Malik bin Sinan? Hah? Pernah tidak dengar nama sahabat Sa'ad ibn Malik ibn Sinan? Tidak pernah dengar ya? Sering lupa aja. Kalau orang kita kan masih lupa aja buat pertanyaannya kan, masih lupa kan? Yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sering kan? Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri. Kalau ini Furai'ah binti Malik ibn Sinan. Berarti Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Kalau ini Furai'ah binti Malik ibn Sinan. Saudarinya. Saudari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti dia sahabat dan saudarinya juga sahabiyah. Akhbaratha, menceritakan kepadanya, yakni Furai'ah binti Malik ibn Sinan menceritakan kepada Zainab binti Ka'ab ibn Ujrah bil ain, annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya? Tas'aluhu, minta kepada Nabi, yakni minta izin, an tarji'a ila ahliha fi Bani Khudrah, untuk kembali ke keluarganya, tinggal bersama keluarganya di Bani Khudrah. Bani Khudrah kan kabilahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Minta untuk kembali ke Bani Khudrah. Kenapa dia minta balik? Dengarkan cerita selanjutnya. Fa inna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahum. Sebab ini ceritanya bermula, kronologinya. Suaminya pergi mencari beberapa orang hamba sahayanya yang melarikan diri. Boleh tidak hamba sahaya melarikan diri? Dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar. Nah, terancam tidak masuk surga. Allah musta'an. Hatta idza kana bi tarafil qaddum, sampai ketika dia berada di pinggir daerah Qaddum, lebih kurang 6 mil dari Madinah. Namanya ada daerah namanya situ Qaddum, lebih kurang 6 mil dari Madinah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Qadhiyah dalam Masyariqu Al-Anwar. Lahiqahum, dia dapatkan para hamba itu di situ. Faqataluhu. Akhirnya karena mereka ramai, dia sendiri, akhirnya mereka membunuhnya. Karena sudah merasa aman jauh dari Madinah, kan 6 mil. 6 mil itu lebih kurang, ya sekitar 10 kilometer lah lebih kurang ya. Iya, 1 mil kan 1,688. 1 mil 688, 1,688 kilo. Dia lebih kurang 10 kilometer dari Madinah.
Baik, faqataluhu, lalu dia membunuh suami Qurai'ah binti Malik bin Sinan al-Qadriyah. Siapa yang bunuhnya? Para budak yang melarikan diri. Fasa'altu Rasulullah SAW, otomatis dia menjadi janda ditinggal suami. Ditinggal mati atau ditinggal suami? Ya, kalau janda mau ditinggal suami semuanya, tapi ini ditinggal mati. Nah, bagaimana iddahnya? Walladzina yatawaffawna minkum. Nah, wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihim arba'ata ashhurin wa ashra. Setiap orang yang meninggal, lalu istrinya mesti menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Baik, berarti masa iddah ini, nah, Sa'altu Rasulullah SAW apa katanya? Sa'altu Rasulullah SAW ar-rajila ila ahli. Setelah dapat atau setelah terbunuh suaminya, otomatis dia menjadi janda yang harus duduk di rumahnya selama iddah. Kan tidak boleh kemana-mana, mesti berada di rumahnya itu, kecuali hajat yang tak mungkin tidak dilakukan oleh seorang wanita. Fa inna zawji afwan fasa'atu Rasul arji' ala amri, saya minta izin pada Rasulullah untuk kembali ke rumahku, kepada keluargaku maksudnya. Fa inna zawji lam yatrukni bi maskanin yamlikuhu, sebab suamiku tidak meninggalkan rumah yang hak milik. Berarti suaminya orang kaya, kontraktor. Ya, masih kontrak. Jadi kalau orang, iya berarti kan dia tidak punya rumah milik sendiri. Tentu namanya kontraktor. Jadi biasa, kontrak itu sudah sejak dulu sudah ada. Jadi kalau tuan-tuan tunggu punya rumah dulu baru nikah, tidak apa-apa nikah. So, itu jelas tuh. Ya, ada yang kontrak sampai 15 tahun, ada yang kontrak masih sampai mati, ada. Nah, alhamdulillah. Jadi setiap kita bicara, saya kontrak 10 tahun, katanya, oh saya 15 terus. Ada yang bilang saya 18 tahun, saya hampir mati masih. Makanya biasa. Nah, jadi saya ditinggalkannya di rumah yang tidak dimilikinya, artinya rumah kontrakan. Qalat, lalu dia berkata, faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, iya, fansaraftu, setelah dapat izin saya berbalik pergi. Hatta idza kuntu fil hujrah atau fil masjid da'ani, sampai ketika atau sampai fil hujrah, di kamar, atau fil masjid, ini ragu dari pendahului perawi, atau berada di masjid. Da'ani, Nabi kembali memanggilku. Au amara bi, atau diperintahkan yang orang memanggilku. Fadu'itu lahu, sehingga dipanggil. Si ragu dari perawi. Tapi yang jelas kedua-duanya ada, baik dia di kamarnya atau di masjid. Baik Nabi sendiri yang panggil atau orang lain yang suruh memanggil. Yang penting dia kembali ke Nabi alaihissalatu. Faqala kaifa qultu, dia ulang kembali, apa yang kamu katakan tadi? Faradatu alaihi qissah allati dzakartu lahu min sya'ni zawji. Lalu saya ulang kembali kisah yang aku sebutkan tadi tentang suamiku. Faqala li, lalu Nabi katakan, umkuthi bi baitihi, umkuthi bi baitihi, tetaplah kamu tinggal di rumahmu itu. Maksudnya rumah kontrak yang tinggalkan suami itu nih. Hatta yablughal kitabu ajalah, sampai iddahnya selesai. Qalat, lalu dia berkata, fa'tadaktu fihi 4 ashhurin wa ashra, lalu saya beriddah di rumah itu selama 4 bulan 10 hari. Falamma kana Utsman arsala ilayya, pada masa Utsman dia
pengirim orang bertanya Fasa'alani an dzalik, bertanya tentang masalah itu. Pak akhbartuhu, lalu diceritakan kisah itu. Fattaba'ahu wa qadha, lalu dia mengikuti apa yang aku kisahkan itu, menerapkan pula pada yang lain. Artinya kalau sebenarnya pula ada suami yang meninggal, istrinya tinggal di rumah kontrakannya, bukan di rumah milik sendiri, maka dia tetap beriddah di rumah kontrakan sendiri. Kecuali dan ada nanti, tapi kan kecuali ya, kecuali di khusus sama dan di kontrakan, bukan ada bukan yang tinggal kontrakan, tak dibayar selama seorang wanita tinggal pendidikan di rumah bersama baik rumah itu milik dia atau rumah yang disewa, dan rumah yang miliknya atau rumah yang disewanya. Dan wa Utsman di imamati yang menjadi sakit di dalam sakit dari waktu Utsman dan Affan menerima riwayat seorang wanita. Siapa mana? Wanita Mesir. Riwayat dari maka Utsman menerima dalam masalah yang menunjukkan hal-hal haram. Mana dia mesti melakukan Utsman radhiyallahu anhu dalam ilmu, dalam keadaan dia jadi pemimpin, jadi khalifah, wa ilmihi, dan dengan ilmunya tahu sendiri dia salah satu dari sahabat utama Nabi alaihi salatu wasallam. Ulama sahabat kibar adalah ulama besar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaqdi bi khabar ra'ati bainal muhajirin wal ansar, mau menjadikan dasar hukum berdasarkan berita seorang wanita di antara kaum muhajirin dan ansar. Jadi di antara para ulama besar yang diadakan sahabat muhajirin dan ansar, dan tidak ada yang menolak, tidak ada yang menolak. Maka ini katakan kepada kita, kalau kalian menolak khabar ahad, berita yang tidak mutawatir dalam agama ini, berarti kalian seolah-olah lebih hebat dari kaum muhajirin dan ansar, lebih hebat dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Utsman menerima berita seorang wanita, sahabat muhajirin dan ansar tidak menolaknya, bahkan semuanya menganggukkan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini bukti besar di antara bukti-bukti yang besar bahwasanya Nabi sallallahu, bahwasanya hadis ahad adalah hujjah, adalah dalil yang bisa dipertanggungjawabkan dalam Islam, dan itu adalah manhaj yang sahih dan ijma'nya di kalangan para as-salaf, ijma'nya kalangan ulama as-salaf. Nah, kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa dia berpanjang-panjang di sini? Karena memang perdebatannya panjang. Kalau antum baca nanti alasan-alasan dimukakan oleh kaum Mu'tazilah atau yang sepaham dengan mereka al-mutakallimin, panjang ceritanya. Sampai hari ini tak selesai juga. Mereka sering mentertawakan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin tanpa sengaja. Ya, dia tidak paham itu memperolok-olok. Kadang-kadang tentang kisah hadis jariyah, hadis tentang seorang hamba sahaya yang mengatakan Allah fis sama, itu kan anak wanita tidak pandai berbicara katanya.
wanita yang kharsa, atau hadisnya ada sahih dalam sahih Muslim, oh hadisnya tidak sahih karena hadisnya ittirab. Masya Allah, lebih hebat dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala, lebih hebat dari Imam Ad-Daraqutni, lebih hebat dari Imam Al-Qadhi Iyad. Tidak ada mereka yang mengkritisi Sahih Bukhari dan Muslim yang mengkritik hadis ini. Tiba-tiba datang Imamu Ilalul Hadis pada masa ini, Masya Allah. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak setuju dengan akidah Allah di atas. Beribu dalil akan mereka tolak. Salah satu alasan mereka, hadis-hadisnya kebanyakan ahad. Makanya Imam Syafi'i berpanjang-panjang dalam bab ini. Tuan-tuan dah bosan? Klaim sama Imam Syafi'i, kok panjang-panjang sekali? Soalnya memang mereka tidak dikasih seperti ini, tidak sering-sering. Ibaratnya sekali dua ketemu tidak selesai, diteruskan, tambah terus. Mudah-mudahan jadi biasa. Jelas ya? Ya sabar ya. Kalau tidak sabar bilang sama Imam Syafi'i sana. Kenapa panjang-panjang sekali? Karena memang orang tu penolakannya, daftarnya panjang sekali. Sampai hari ini masih banyak kaum Mu'tazilah, kaum Mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah dan selainnya mereka yang masih menolak hadis ahad, khususnya dalam bab akidah. Dikasih mutawatir, tidak pula diterima maknanya. Ia ada dengan manhaj tafwid, tidak diketahui artinya, atau dengan manhaj ta'wil yang diartikan dengan makna lain. Yang menolak ada maknanya, tongkau namanya. Yang merubah-rubah maknanya, demandai namanya. Mana yang bagus? Tidak ada yang bagus. Tongkau tidak bagus, mandai-mandai lebih tidak bagus. Antum suka pada anak buah yang tongkau? Punya pengikut. Tahu tongkau? Tongkau tahu? Hah? Oh, tidak paham, mohon maaf. Tongkau tu ngeyel. Tidak tahu juga. Madah. Hah? Teking. Bahasa apa tu? Teking ya? Itulah. Oh iya ya. Waktu kemarin waktu Covid ada Laskar Teking. Oh itu maknanya. Terima kasih. Masya Allah. Saya tidak tahu ya. Kelewat Melayu juga. Rupanya tidak tahu bahasa Melayu. Dia Laskar Teking ya. Laskar Tongkau. Allah musta'an. Masya Allah. Teking. Tongkau. Mana yang bagus? Tongkau apa mandai-mandai? Tidak ada yang bagus. Yang bagus itu adalah sami'na wa ta'na. Itu kata Allah, kita katakan seperti itu. Itu kata Nabi, kita katakan seperti itu. Ada yang mengatakan menolak, orang sahabat tidak paham maknanya, kami paham. Hebatnya. Sahabat mufawwid, ahli tafwid, tidak paham bahasa Arab, mereka paham bahasa Arab. Maknanya istawa, istawla. Sahabat, mereka tidak paham tuh. Masya Allah. Orang yang sejak dalam kandungan dah pakai bahasa Arab. Nyusu pakai bahasa Arab, bantah pakai bahasa Arab. Habis itu tidak paham bahasa Arab. Ini kayak logika orang Bangladesh baru 2 bulan masuk Saudi. Pernah nggak ceritanya? Pekerja Bengali masuk Saudi 2 bulan, tuh cakap pakai bahasa Arab Benggalinya sama anak Saudi. Anak Saudi kan yang sekolah ya, tentu pakai bahasa Fusha, tidak paham dia. Lalu dia bilang, Anta Saudi, kamu orang Saudi, baba mama Saudi, ayah ibu Saudi, madrasah Saudi, taklim Saudi, belajar di Saudi, sakin Saudi, tinggal di Arab Saudi, mapi malum Arabi, tidak pandai bahasa Arab. Anak Isnin syahar, saya 2 bulan saja maklum Arabi, langsung paham bahasa Arab. Orang Arab tidak paham juga itu. Itu bukan bahasa Arab. Dia sudah merasa dia itu bahasa Arab. Kayak gitulah lebih kurang. Jadi sahabat dituduh mufawwid, tidak paham bahasa Arab. Hanya Allah yang tahu maknanya. Nabi tidak menjelaskan maknanya. Akhirnya apa makna sifat? Tidak tahu. Lalu datang ahlul kalam menafsirkan maknanya. Masya Allah. Lebih hebat lagi pengikut Aristoteles bahasa Arab daripada
daripada pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah luar biasa, tongkau dan mandai. Ahli takwil mandai. Ahli tafwid tongkau ndak mau menerima yang sejelas itu. Al-Qur'an bilang nazala bihrul amin. Al-Qur'an turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril yang amanah. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Turun ke dalam hatimu, membawa wahyu ke dalam hatimu supaya kamu menjadi salah satu dari nabi yang memberi peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Menjelaskan, bukan bahasa Arab yang jelas saja. Ini ada yang jelas tapi bagi kita tidak jelas, tapi menjelaskan. Kalimat mubin dipilih Allah SWT karena para ahli bahasa Arab menyebutkan kalimat mubin maknanya adalah yang bicara mampu mengatakan apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia inginkan misalnya saya di atas aras, mampu dia mengatakan itu. Allah Ta'ala mampu tak? Mampu. Kemudian yang mendengar mampu memahami apa yang diucapkan. Orang Arab tahu tak mana istawa di atas? Tahu. Nah itulah makna yang dikatakan mubin. Kalau ternyata tidak paham orang yang mendengar, kecuali harus cari makna yang lain, berarti Allah tidak pandai berbahasa. Tidak pandai berbahasa Arab. Atau orang Arab waktu itu sahabat bodoh, tidak pandai bahasa Arab. Antum pilih yang mana? Bahwa Allah tidak pandai bahasa Arab kah? Tidak pandai mengungkap apa yang diinginkan? Atau orang Arab waktu itu tidak pandai bahasa, tidak paham bahasa Arab? Ini tuduhan yang luar biasa. Auzubillah. Akhirnya dipilih makna-makna yang tak sesuai. Ya coba mana istawa ala, di kamus manapun dalam bahasa Arab mesti maknanya di atas. Memang makna istawa banyak. Yang coba-coba nipu umat. Kan dibilang saya semua tidak paham bahasa Arab tu katanya. Masya Allah. Awak 5 tahun di Arab tidak pandai bahasa Arabnya di pondok sama aja awak di pondok dulunya. Iya, anggaplah dia 7 tahun di pondok, awak 7 tahun di pondok. Ketika pondok yang gini lewat lah. Sudah itu awak pergi ke Arab 15 tahun. Guru orang Arab, belajar pakai bahasa Arab, minum pakai bahasa Arab, lolok pakai bahasa Arab. Dia ndak pakai bahasa Oju. Pandai pula dia bahasa Arab daripada kita. Itu bahayanya Bu ini, tidak tahu diuntung namanya itu. Yang lebih pandai pula dia bahasa Arab. Bukan saya tidak pandai, bukan saya tidak tahu makna istawa itu banyak. Cuman kalau diletakkan kepada Allah tidak ada yang sesuai makna yang antum sebutkan itu. Misalnya apa namanya, sawaitu tariqa fastawa, saya licinkan jalan yang berlubang itu, akhirnya dia licin. Sesuai untuk mana istawa alal arsy? Tidak sesuai. Istawa az-zar'u ala suqihi, yaitu tanaman itu sekarang sudah kuat batangnya, kemarin lemah. Sesuai? Tidak juga. Istawla bisrun alal iraqi min ghairi qitalin wala damin mihraqi. Si Bishr menguasai Irak tanpa perang dan pertumpahan darah. Sebelumnya belum dikuasai. Pas untuk Allah Ta'ala? Allah menguasai Aras sebelum dikuasai orang? Pas? Tidak juga. Makanya makna-makna itu tidak kita sebutkan, tidak pantas. Yang bilang itu kalimat musyarakah, bahwa kalimat itu maknanya banyak. Iya, saya paham. Cuman makna itu tidak saya sebutkan karena tidak patut diterjemahkan atau diletakkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu bengkok, sekarang lurus. Itu salah makna istawa. Sesuai. Allah bengkok dulu, habis itu lurus. Dulu Allah lemah, habis itu kuat. Sesuai? Tidak masuk. Dulu enggak ada, lalu ada. Sesuai? Enggak juga. Makanya kita ambil makna yang sesuai, dan itu makna asal. Istawa ala, seluruh kamus Arab mengatakan istawa ala, irtafa'a wa ala. Irtafa'a wa ala. Kalau pakai ala setelah istawa, tidak punya makna kecuali di atas. Kalau ada yang klaim seperti itu, berarti lebih pandai daripada orang Arab bahasa Arabnya. Kalau Pak yang mau betul. Ya kayak orang Malaysia tadi, pandainya bahasa 2 bulannya di Arab pandai bahasa
Arab. Ini terlahir di rahim Arab, nyusu pakai bahasa Arab, sekolah dengan bahasa Arab, orang tua dua-duanya orang Arab tapi tidak pandai bahasa Arab. Anak Isnan Syahar alatul maklum Arabi. Saya 2 bulan saja langsung paham bahasa Arab. Nah, kalau gitu saya angkat tangan saya. Mati gas yang deloko. Tidak usah debat lagi. Tidak usah debat lagi. Jelas Pak ini. Jadi mana pandai orang Arab bahasa Arab daripada orang non Arab? Hah? Baik. Jadi bukan tidak tahu para ulama kita itu ketika tidak menyebutkan makna-makna lain dari istawa itu karena tidak patut disebutkan di situ. Jelas. Jadi didiamkan itu bukan karena tidak tahu, sama dengan Syekh. Semalam saya bilang, Syekh bin Bas didebat oleh seorang kiai kita, lalu dijelaskan dengan Al-Quran dan hadis pendapat para ulama, masih juga dia bilang tapi Syekh. Nah kalau gitu antum lebih tahu, tidak usah. Artinya anta a'lam. Nah ini masih di debatnya juga, berarti kamu lebih tahu. Akhirnya Syekh terdiam. Lalu keluar isu Syekh bin Bas kalah debat oleh kiai. Kalah debat oleh kiai. Karena padahal Syekh menerapkan kisah, kata Imam Syafi'i, yang terbaik menjawab orang tongkau itu adalah diam. Yang saya sebutkan Al-Quran, hadis, asar dari sahabat, lalu dia membantah dengan tradisi dan kebiasaan umat. Tentu tidak matching. Kebiasaan dan tradisi jadi dalil. Makanya Imam Syekh katakan anta alam. Kalau gitu kamu lebih tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Kalau itu dalil kamu saya tidak tahu. Bukan maknanya saya tidak berilmu. Yang seperti ini tidak usah diajak berdebat. Karena tetap kambing walaupun tetap kambing walaupun terbang. Dan kita sebut Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama, asar daripada sahabat, tapi tetap juga ngeyel gitu, ada tapinya. Ya kalau pakai tapi, kalau sudah qaulullah qaulur Rasulullah masih ada juga tapinya, tidak usah berdebat. Makanya kaum muslimin dan muslimat di antara adab al-munadharah, adab berdebat seperti yang disebutkan para ulama, yaitu seperti ketika Abdul Aziz Al-Kinani berdebat dengan kaum Mu'tazilah, dia bilang saya tidak mau berdebat dengan kalian kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Harus ada sesuatu yang kita jadikan referensi, tak setelah balik situ tidak ada khilaf di antara kita. Apa itu? Al-Quran dan hadis tanpa tafsir, tanpa ta'wil. Tanpa tafsir, tanpa ta'wil. Artinya secara tekstual. Karena hukum asalnya seluruh ucapan itu dipahami secara tekstual atau kontekstual? Secara tekstual. Makanya ketika orang mencemooh para ahli hadis, khususnya as-salaf, mereka bilang mereka kaum tekstualis, bagi mereka hinaan. Tapi bagi kita itu pujian. Apa sebab? Karena pada asalnya kalimat itu dipahami secara tekstual, bukan aib. Makanya dalam ilmu usul fikih tuan-tuan belajar. Cuman sayang usul fikih sekarang ikut-ikutan pula masalah tekstualis, kontekstualis, karena tidak paham usul fikih kecuali melalui konsep Mu'tazilah banyak. Nasallallahu salamatul afiyah. Akhirnya jangan tekstualis sekali. Ya Syekh, hukum asalnya bila bertentangan nas, tahu makna nas? Teks. Dengan makna zahir, bukan makna teks, tapi makna konteks yang lebih dominan, mana yang didahulukan? Teks. Dalam keadaan sehari-hari kita juga seperti itu. Sah? Antum makna teks yang dahulu atau mana konteks? Teks. Saya katakan maksud saya begini, makanya ditanyakan maksud itu kepada yang mengucapkan, bukan kepada yang mendengarkan. Dipaksa juga maknanya ditanyakan pada yang mendengar, bukan kepada yang mengucapkan. Saya sudah berhadapan dengan orang seperti itu juga. Yang saya maksud ini, enggak, kamu maksudnya itu katanya. Masya Allah. Itu kamu gimana lagi? Yang bicara kan saya, Iya, tapi saya lebih paham apa yang kamu maksud. Itu bisa debat dulu ya. Kalau gitu tinggalkan aja, tidak usah debat lagi. Akhirnya keluar pernyataan saya bertanggung jawab dunia dan akhirat. Masya Allah. Lebih hebat, dia lebih tahu apa yang saya inginkan daripada saya sendiri. Itu apa lagi? Tidak usah dilanjutkan itu. Tidak usah.
Tidak usah dilanjutkan. Dia lebih hebat memahami apa yang kita inginkan daripada kita sendiri. Lebih hebat memahami apa Allah inginkan daripada apa yang dia pikirkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang bagus? Tongkok apa? Mandi-mandi? Tidak ada yang bagus. Yang bagus adalah mendengar dan mengikuti. Makanya akan lahir dari generasi tongkau tadi, generasi mandai-mandai tadi, penyimpangan demi penyimpangan. Awalnya di akidah, habis itu nanti di ibadah juga seperti itu. Makanya lahirnya bid'ah dari yang taat atau dari yang tongkau? Dari yang tongkau. Lahirnya meremehkan, merendahkan ajaran Nabi SAW dengan tindakan, walaupun ucapan mungkin tidak, tapi ditindakan, meninggalkan dengan mudah sekali sunnah Nabi. Dari mana? Kalangan tongkau dan mandai-mandai. Tapi yang biasa memahami dan mengikuti, menaati, itu sangat hati-hati. Tidak mau berbuat bid'ah. Tapi yang tokoh-tokoh suka bikin bid'ah. Lalu dihiasi dengan merek hasanah. Asli tapi palsu. Nah, pokoknya ahli sunnah asli tapi isinya kepalsuan. Oh, yang asli itu adalah abal-abal. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Utsman menerima di kalangan Muhajirin dan Ansar tanpa ada yang menyangkal, tanpa ada yang mengkritisinya. Maka ijma' mereka menerima hadis berita dari wanita tadi, yaitu hadis ahad, dan menjadi dasar hukum yang tak terbantahkan. Berarti dengan demikian hadis ahad hujjah di kalangan para sahabat. Kemudian Syekh Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala melanjutkan, akhbarana Muslim, telah menceritakan kepada kami Muslim. Siapa Muslim ini? Imam Muslim? Enggak. Muslim bin Khalid Az-Zinji. Imam guru fikih pertamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Akhbarana Muslim ibn Khalid Az-Zinji Al-Makki an Ibn Jurayj, dari Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Malik Ibnu Jurayj Al-Makki, salah seorang ulama hadis dan fikih di Makkah dan punya banyak tulisan. Qala akhbarani Al-Hasan ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibn Muslim bin Yannaq Al-Makki an Tawus, dari Tawus, yaitu Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. Tawus ibn Kaisan Al-Yamani ini adalah guru privatnya anak-anak Umar bin Abdul Aziz. Qala, dia berkata, kuntu ma'abni Abbas, saya pernah bersama Ibnu Abbas, anak Abbas banyak, tapi kalau sudah Ibn Abbas, Ibn Umar, biasanya adalah Abdullah. Jadi kalau kalimat sudah ma'ruf dengan Ibnu Abbas, berarti Abdullah Ibn Abbas. Ibnu Umar, Abdullah Ibn Umar. Ibnu Zubair, Abdullah Ibn Zubair. Itu pada umumnya. Kuntu ma'abni Abbas, saya bersama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Iz qala lahu, ketika dia berkata kepadanya, iz qala lahu Zaid bin Thabit, ketika berkata kepadanya Zaid Ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit ma'ruf, yang dikasih tugas mengumpulkan Al-Quranul Karim pertama kali. Atufti an tasdira atau an tasdura al-haidu qabla yakuna akhiru ahdiha bil bait. Jadi Abdullah bin Abbas diminta fatwa oleh Zaid bin Thabit. Mana yang lebih tua, Zaid bin Thabit daripada Abdullah bin Abbas? Zaid bin Thabit. Jadi kalau yang senior bertanya pada junior, halal enggak? Alhamdulillah. Jadi memang subhanallah kaum muslimin dan muslimat, Abdullah bin Abbas Masya Allah masih muda, tetapi melampaui banyak yang berusia lebih tua. Makanya ketika dia itu diminta oleh Umar menjadi salah satu anggota Dewan Penasihat Khalifah. Para senior memang agak sedikit ini ya,
kok anak-anak disuruh sama kita duduknya? Padahal anak-anak kita ada yang lebih senior dari dia umurnya, kok tidak duduk dengan kita? Yang bilang seperti itu, sahabat senior juga seperti Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf Zuhri rahimahullah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang jamin masuk surga. Artinya kok anak-anak? Maka Umar tidak mengajak mereka berdebat. Sah? Nah, nanti kalau pakai logika jawabannya lambat diterima. Karena orang pintar-pintar itu susah ditundukkan dengan logika. Karena dia punya apapun itu bilang dia akan ada jawabannya. Sah? Makanya kalau debat tidak ada berdalil, hanya ikut pikiran, tidak ada yang menang, semuanya mengklaim menang nanti. Nah, yang paling pandai berdebat adalah yang paling jalan logikanya. Lalu Umar diamkan sampai suatu hari mereka berkumpul semuanya. Umar menanyakan tafsir surat yang sering dibaca. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah wal fath. Apa tafsirnya ini menurut kalian? Yang senior bilang, alhamdulillah ini Allah mengingatkan kita atas nikmatnya dengan banyaknya orang masuk Islam, dengan kemenangan yang Allah berikan. Semuanya itu. Jauh yang senior-senior, tanya yang senior-senior jawabannya kama qala akhi, seperti yang dikatakan yang tadi. Sepakat mereka itu. Dan itu tidak salah, benar. Itu tidak salah. Benar, memang itu. Yaitu Nabi disuruh untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tapi itu kan makna tersurat. Sah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, lalu tanya, "Madza taqulu ya Ibnu Abbas?" Bagaimana menurutmu Ibnu Abbas? Ibnu Abbas jawab, "Hadza na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Surat ini isinya adalah berita kematian Nabi yang sudah dekat. Karena kalau sudah menang, sudah masuk Islam, orang ramai, selesai tugas Nabi, berarti dia akan meninggal. Akhirnya kata Umar, ma ahsubu illa kama ra'ait. Saya juga sependapat denganmu. Ini adalah berita kematian Nabi SAW. Dan buktinya tidak lama setelah itu, hitungan bulan, Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya? Jadi mana lebih dalam tafsirnya? Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab. Yang lain tidak salah tafsirnya, benar. Cuman ada yang lebih, ada makna lebih. Akhirnya Umar bilang, karena itulah saya ikutkan dia di sini. Dah, termasuk ngaku kawan-kawan kan. Nah, sama ketika turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sahabat semuanya bergembira, dan itu wajar. Karena agama sudah sempurna, kerja kita sudah diterima, tuntas. Waraditu lakum Islam madinah. Kita selesai bikin masjidnya, akan mau diperluasan. Selesai nanti, wajar tak kita bergembira? Alhamdulillah, sebelum saya meninggal selesai juga masjid ini, sah? Apalagi diisi oleh orang ramai. Senang kita, berapa banyak pahala yang insyaallah akan mengalir. Semoga kita berikan keikhlasan, sah? Nah, senang sekali, wajar. Kalau perlu nanti bantai kambing kan, syukuran, boleh aja kan? Atau sekarang mulai sebelum bangun. Ya, tak selesai kita boleh aja kita bersyukur pada Allah SWT. Sahaja nam. Bapak Edi berapa kambing nanti? Mana tahu pas kita masih hidup masih ada, masih kita lihat selesainya misalnya. Senang sekali kita, apalagi kalau kita punya ambil bagian di situ. Misalnya saya ambil 100 sak semen, Pak Edi misalnya seluruh batu dan kerikil dia yang tanggung. Ada yang tanggung instalasi listrik, ada yang tanggung instalasi air, ada yang pesan keramik setengah saya, yang lain tidak boleh. Nah, gitu kan? Atau ada yang bilang pokoknya sampai tuntas saya semuanya. Mana tahu selesai senang hatinya, wajar kan? Wajar sekali. Cuman masalahnya ada yang bersedih, ada yang bersedih. Yang apalagi yang tidak ikut dari awal,
Itu kemana lo piti saya nak dekatkan itu kan? Aman, masih ada yang lain lagi, masih banyak. Nah sekarang Nabi SAW yang bersedih siapa? Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar sedih? Ini juga berita bahwa Nabi tak lama lagi, karena tugas sudah selesai, sudah sempurna, tentu Nabi akan meninggalkan kita. Disinilah kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala dari yang lain. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Zaid bin Thabit minta fatwa kepada Abdullah bin Abbas. Atufti an tasdura atau tasdira al-haidu qabla yakuna akhiru ahdiha bil bait. Apakah kau fatwakan, hai Abdullah bin Abbas, wanita haid boleh enggak dia meninggalkan Makkah sebelum tawaf wada? Sebelum tawaf wada. Sekarang ni haji, tentu dia akan kembali ke tanah airnya. Sebab Nabi SAW kan di masa beliau haji wada, kan ketika akan tawaf wada ada istrinya yang sedang haid, yaitu Aisyah. Dalam riwayat adalah Maimunah atau yang lainnya. Maka bukan Safiyah. Jadi Nabi katakan ahabisatuna hiya, apakah dia menjadi penyebab kita terlambat berangkat? Tapi alhamdulillah sebelum berangkat dia sudah suci dan bisa tawaf wada. Sekarang pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas memfatwakan itu boleh tidak wanita meninggalkan Mekah sebelum tawaf wada? Faqala lahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadanya, imma la, barangkali tidak. Artinya saya tidak memfatwakan itu. Kalian termasuk merawikan hadis tadi. Nabi khawatir istrinya menjadi penghalang untuk meninggalkan Makkah karena belum tawaf wada. Wada hukumnya sudah atau ada wajib baginya. Nah, wada itu adalah wajib. Apa bedanya wajib dengan sunnah? Kalau sunnah, apa dengan itu? Tapi kalau wajib, mungkin kalau pasal bulan ansar tidak bertanya kepada mereka ansar yang nama baik. Yadhaku wa yaqul, kembali Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala dan sambil bertawa dia berkata, ma uraka illa qad sadaqta, saya lihat kamu benar. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, sami'a Zaidun itnahya an yasdura ahadun minal haji. Zaid bin Thabit mendengar larangan seseorang haji meninggalkan Makkah hatta yakuna akhiru ahdi bil bait, sebelum tawaf wada, sebelum perpisahan terakhirnya dengan Baitullah, yakni tawaf wada. Wa kana ahdil haid indahu minal hajj ad-dakhilina fi dzalika an-nahi. Zahirnya menurut Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, wanita haid termasuk orang jemaah haji yang masuk dalam larangan itu. Falamma aftah Ibnu Abbas bis sadr, ketika Ibnu Abbas memfatwakan bolehnya berangkat dalam keadaan haid tadi, artinya gugur baginya tawaf wada, idza kanat qad zarat ba'da nahri, tapi dengan syarat dia itu tawaf apa namanya? Tawaf ziarah.
Tawaf apa namanya? Tawaf rukun. Nah, ulang ngaji nampak boleh. Tawaf ifadah. Ya. Kalau dia sudah tawaf ifadah setelah hari nahar, setelah menyembelih. Angkara alaihi Zaidun, dan ini diingkari oleh Zaid bin Thabit karena dia menganggap wanita haid masuk dalam larangan pergi sebelum tawaf, dan dia nak tawaf tidak boleh pula karena tidak suci berdasarkan perintah Nabi SAW pada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait. Ketika Aisyah haid, kata Nabi, buatlah apa yang dilakukan jemaah haji kecuali tawaf di Baitullah. Orang haid tidak boleh tawaf karena tidak suci, karena syarat tawaf adalah dalam keadaan suci. Ini menurut jamaahirul ulama. Maka diingkarilah oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, wanita haid boleh meninggalkan Mekah sebelum tawaf wada, dan itu pula sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma akhbarahu 'anil mar'ah anna Rasul amaraha bidzalik, ketika Ibnu Abbas menceritakan kepada Zaid bin Thabit tentang wanita Ansar tadi, bahwa Rasulullah membolehkan dia untuk meninggalkan tawaf wada dengan syarat dia tawaf ifadah tadi setelah hari nahar. Fasa'alaha, akhirnya Zaid bin Thabit bertanya ke wanita itu, fa akhbarathu, maka wanita itu memberitahukannya, fasaddaqal mar'ata, maka dia membenarkan wanita itu, berarti menerima hadis ahad lagi. Wa ra'alaihi haqqan ayarji'a an khilaf Ibn Abbas. Setelah itu Zaid bin Thabit dengan penuh kesatria mau mengakui kesalahan pahamnya dan kembali kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang membolehkan wanita haid tadi. Wa ma li Ibnu Abbas hujjatun ghairu khabaril mar'ah. Padahal Ibnu Abbas tidak memiliki hujjah membolehkan itu kecuali hadis wanita tadi, dan hanya satu orang. Ini perkara besar apa perkara kecil? Perkara besar berkaitan dengan rukun Islam. Jelas? Kalau sudah jelas, kita sudahi sampai di sini dulu. Besok kita sambung kembali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara